Oke, buat kalian yang pengen purchase jam tangan yang ada di video ini, kalian bisa langsung aja check out di websitenya fulltime.co.id. Kalian bisa ke marketplace-nya juga. Dan juga kalau kalian pengen beli ini secara offline, kalian pengen nyobain langsung, kalian bisa ke toko offline store watch club terdekat di kota kalian. Oke, jadi balik lagi ke program Tanka Talks, dan sekarang gue kedatangan salah satu jam tangan diver dari brand yang udah ternama banget. Kalian pasti tahu ini adalah Citizen. Nah, Citizen mungkin kalian tahu punya lineup sport yaitu ProMaster atau divernya ya, banyak yang dibilang ProMaster. Dan ini adalah salah satu diver dari Citizen yang menurut gue oke banget nih, karena dari price point-nya, build quality, dan lain-lain yang mereka tawarin lah. Jadi langsung aja kita bahas. Gue hari ini kedatangan, ini dia. Jadi ini adalah Citizen ProMaster NY series ya, bisa dibilang ya, karena depan referensi depannya itu NY gitu. Ini Citizen ProMaster, jadi dia shape-nya kayak gini, keren banget menurut gue karena ini adalah dua jam tangan Citizen yang gue terima. Oke, pertama ini yang warna hijau, ini adalah NY0121 strip 09X. Dan yang satu lagi adalah Citizen ProMaster NY0125 strip 08W. Nah, ini gue juga bingung ya, kenapa Citizen kalau ngasih nama jam tangan tuh agak susah ya, karena dia bilangnya ini cuma Citizen ProMaster dengan nomor referensinya. Sebenarnya kalau dibikin singkatan sih menurut gue lebih gampang diinget lah ya sama orang. Gue bakal bahas dulu si specs jam tangan ini ya guys. Jadi si Citizen ini datang dengan case diameter 41 mm. Jadi ini stainless steel ya guys. Gue kasih lihat dulu yang hijau. Dia stainless steel dengan diameter 41 mm. Oke banget menurut gue size-nya, karena mostly jam tangan modern ya kalau udah ngomong diver beneran gitu agak gede-gede ya. Tapi ini size-nya 41. Ntar gue jelasin kenapa gue suka. Tapi kita lanjut dulu. Nah, yang ini dia stainless steel juga sebenarnya, tapi dia itu diwarnain apa ya dibilang ya. Soalnya ini bukan bronze, karena kalau bronze biasanya dia ada oksidasi dan lain-lain, tapi ini stainless steel yang warnanya itu kayak bronze. Jadi kalau dilihat dari jauh tuh sebenarnya jadi kayak rose gold gitu lah, tapi agak tua warnanya ya. Jadi Citizen ProMaster ini punya case thickness di 13,7 mm. Ya wajar lah ya buat diver, karena dia bevel ke si bezelnya antara ini agak-agak tebal ya dua-duanya ya. Jadi 13,7 mm yang masih oke banget. Namanya jam tangan diver beneran gitu, yang pasti housingnya juga solid lah ya. Terus dia lug width-nya 20 mm standar seperti biasa. Di sini kristalnya itu dia belum pakai sapphire crystal ya, jadi dia masih pakai mineral crystal untuk pemilihan kristalnya. Nggak parah juga kan reflektifnya. Lanjut, gue bakal bahas soal si content dialnya. Nah, kalau design wise nih mungkin lu semua kayak apa ya? Gue sih pas ngeliat pertama kali ya, pas dateng kayak kok mirip 62 Mesh ya. Tapi ternyata ya sebenarnya jam tangan ini tuh inspired sama jam tangan diver vintage-nya si Citizen pada tahun 1970-an. Ya mungkin saat itu era-eranya ya lagi angkat-angkatnya Japanese watch brand ngeluarin yang bentuknya kayak gini, dan ini akhirnya keluar lagi karena mereka inspired gitu loh ya ceritanya. Jadi kalau kita lihat di dialnya, sebenarnya ini dua-duanya sama, gue bakal ngambil yang hijau aja. Dialnya bisa kita lihat ada si triangle index di atasnya, terus dia ada button index sisanya. Terus yang warna hijau ini unik nih menurut gue. Jadi dia tuh kayak si Suyosa yang punya gradasi dialnya. Jadi ini gradasinya dari rehaut itu hitam ke tengah makin hijau. Nah, kalian bisa lihat di sini nih. Dari rehautnya hitam, terus makin ke tengah tuh makin hijau. Terus untuk markingnya simpel banget sebenarnya, cuma ada tulisan Citizen dan juga tulisan Automatic Divers 200 meter. Terus ada lambang mereka tuh yang kayak segitiga gitu. Segitiga ada batangnya di sini, kayak gitu. Nah, jadi si ngomongin soal finishingnya, jam tangan ini juga finishingnya oke banget ya guys. Jadi nggak ada sharp edges ya kalau gue pegang-pegang di sini. Bener-bener semuanya smooth. Bezelnya smooth, si ini juga smooth, dan dia tuh mostly satin finish ya. Satin dalam artian itu brush finish. Jadi ini kalian bisa lihat hampir semuanya brush finish, cuman di bagian insertnya aja yang nggak brush finish. Sama di bagian ini. Kalian bisa lihat sini. Ini juga nggak brush finish ya. Oke, jadi sebenarnya yang menurut gue menarik dengan price point-nya, dia tuh beneran ISO certified diver ya. Jadi bisa dibilang ini diver bukan bisa dibilang sih, emang ini jam tangan ini adalah diver beneran gitu guys. Dengan water resistant itu 200 meter. Jadi ya kalau diver beneran yang pasti screw down crown. Ya biasalah dibuka untuk ngeluarin crownnya. Dan si jam tangan ini Citizen kali ini pakai movement 8204 Miyota ya, kaliber 8204, Citizen kaliber 8204. Jadi fiturnya apa aja? Pertama ada complication ya, tentunya ada day dan date. Ada day date, mungkin kecil, out of topic sebentar. Jadi dia tuh biasanya kan kalau misalkan kita lihat brand jam tangan lain, kalau udah ada day date di sini, biasanya tuh dia nggak ngeluarin indeksnya lagi, tapi di sini ada indeks kecil nih. Mungkin nanti gue kasih shot loom-nya biar kalian bisa kebayang ya. Kalau kayak gini kurang jelas, tapi dia ada indeksnya sedikit lagi di sebelah day and date window-nya.
Oke, lanjut lagi soal movementnya. Jadi biasa tarikan pertama itu untuk day dan date, atas dan ke bawah biasa. Lalu dia ada hacking second juga, jadi kalau gue tarik fully retracted si crownnya, dia bakal berhenti detiknya dan kalian bisa set seperti biasa. Nah, si kaliber 8204 ini punya 40 jam power reserve, jadi udah oke banget lah ya. Dan by the way ini bisa juga di manual wind ya. Jadi menurut gue untuk fitur sebenarnya udah oke banget. Jadi untuk price point-nya ini jam tangan yang bisa kalian consider sih kalau lagi nyari jam tangan diver beneran dari brand Citizen ya. Oke, jadi lanjut gue ngomongin soal tadi kenapa gue bilang walaupun ini 41 mm gue masih oke gitu. Kalau kalian pakai, lihat tangan gue. Mungkin yang kalian udah sering nonton Tanka, tahu tangan gue tuh nggak gede-gede amat. Tapi ini menurut gue masih oke karena dia lug to lugnya tuh masih bagus ya di tangan gue ya. Walaupun tangan gue itu punya diameter apa tuh untuk mengukur strap itu 15 cm. Jadi di sini masih oke lah kelihatannya ya. Gue mau ngasih note sedikit ke kalian karena gue menemukan satu flaw lah bisa dibilang ya di jam tangan ini. Sebenarnya everything oke banget, soal build quality gue gak ada komplain, soal movement gak ada komplain, soal semuanya solid to the touch, enak banget. Tapi yang gue temukan ini di strap ya sebenarnya. Jadi strap si Citizen ini untuk versi ini kayaknya sebenarnya ada yang bracelet setahu gue. Karena gue nonton beberapa review dia punya yang versi braceletnya, tapi kita dapetnya tuh yang versi polyurethane rubber, polyurethane lah pokoknya intinya. Sebenarnya enak banget, fleksibel banget si rubbernya, dan enak juga bukan rubber yang getas dan keras gitu ya. Tapi kalau gue pakai, jadi kan ini mungkin small hand problem ya. Mungkin nggak semua orang ini bisa jadiin cons buat semua orang, tapi gue pakai ini udah tiga lubang terakhir. Jadi kalau misalkan gue pakai full nih, nah kalian bisa lihat di atas. Ini dia ada flappy di atas ini nih. Karena dia di stop sama si aksen bracelet si rubber ini nih. Ada 3 bendulan ya. Dan dia di stop tuh. Jadi si ringnya ini udah nggak bisa naik lagi ke atas. Jadi ada flap ya noh. Tuh. Jadi kalau lihat dari atas tuh kayak kita pakai NATO tapi kayak nggak kita puter gitu atasnya. Tapi menurut gue satu cons yang gue temuin di orang-orang dengan tangan kecil kali ya. Mungkin bakal ngerasain ini kalau misalkan beli jam tangan ini. Tapi ya minor lah. Kalian bisa ganti strap kapanpun. Nah ini mungkin kalian mau lihat juga si jam tangan yang satu lagi nih. Oke, ini dia satu lagi. Nah sebenarnya bronze colornya juga cakep banget ya. Di pairing sama si polyurethane strap warna hitam ini, jadi bagus banget. Oh iya, by the way di crownnya juga ada signing kayak di dial tadi ya. Nah menurut gue jam tangan ini untuk siapa? Jadi kalau kalian sekarang lagi in the hunt for diver watch yang price point-nya masih oke banget, under 10 juta lah ya bisa dibilang ya ini. Dia masuk ke kategori itu lah ya. Kita ngomongin soal yang lebar aja gitu kategorinya. Udah ISO certified beneran, movementnya juga oke, banyak fiturnya, case-nya 41 mm dengan lug to lug yang masih oke banget untuk tangan-tangan ini. Jadi kalian bayanginnya 15 cm tangan gue nih, kalau tangan kalian lebih besar lagi dari gue berarti lebih aman dong. Terus dia punya warna yang sangat menarik gitu. Jadi gue bakal tampilin nanti semua warna yang ada, terus bakal ada screen lagi di sini. So gue banyak sih warnanya, ada yang hitam, ada yang biru juga kayak si Soyosa dan lain-lain gitu. Menurut gue ini jam tangan yang perlu kalian consider kalau lagi nyari diver watch beneran dengan price point yang masih oke dari salah satu brand Jepang yang terkenal. Segitu aja video gue kali ini, sharing tentang si Citizen ProMaster Diver 200 meter dengan seri NY. Mungkin ada nickname ya, kalau kalian tahu mau ngasih nickname jam tangan ini komen di bawah ya. See you guys on our next video, mari kita buat watch community Indonesia yang lebih besar dan lebih supportive lagi. Bye-bye!